Olahraga Jaya. DKI 1. PON Papua Ayo ngebut kembali. Jumpa lagi sama gue Dr. Dika di Sportif seputar dialog olahraga interaktif di mana kita bakal ngobrol-ngobrol asik nih ya. Kalau sportif yang hari Senin ya itu kan cenderung yang berat gitu kan, yang formal gitu kan, yang serius. Kalau sekarang nih yang versi miringnya, yang versi somplaknya gitu kan. Nah, Sportif ini bakal disiarin juga secara live ya, itu di IG-nya KONI DKI, terus kemudian juga di Facebook KONI DKI, dan kalau yang nggak sempat nonton nih, ada siaran ulang ya di IGTV-nya, kemudian di YouTube KONI DKI Jakarta. Langsung aja lah, ya biar nggak berlete-lete ini, kita bakal ngobrol sama, hari ini gue ada 2 tamu nih yang kece-kece banget nih ya. Ada Mbak Nadia sama Mas Bogar. Mbak Nadia itu dari Wushu, dan Mas Bogar dari sepatu roda ya. Halo. Oke, kita mungkin biar bisa lebih kenal lagi, lebih akrab lagi, kita kenalan lagi nih sama Nadia dulu deh. Nadia boleh perkenalkan diri, namanya, kemudian status ya kan. Nah, tahu lu pasti pada nunggu-nunggu nih. Terus kemudian dari cabur apa dan bisa dispesifikin disiplinnya seperti apa. Monggo. Oke, halo, nama aku Nadia Permata, biasa dipanggil Nadia. Umurku 20 tahun, bulan Oktober besok. Happy birthday to belum kali. Belum, sebulan lagi. Depan. Terus aku jadi cabur wushu, spesialisasi aku di Taulu, tepatnya di pedang tombak. Oke, tahu itu berarti yang seni gitu ya? Iya, yang jurus. Yang jurus ya, Iya, jurus. so. Mainnya pedang sama tombak. Iya, sama tangan kosong. Mantap. Status itu belum? Status udah punya. Guys, tenang guys, jangan bersedih hati guys ya. Head up. Mas Bogar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syah Arya Bogar, akrab dipanggil Bogar. Cabang olahraga saya sepatu roda, spesialis saya menengah 1000 sampai 500 meter. Menengah tuh maksudnya tiba-tiba ada yang pendek, ada yang panjang. Ya, jadi ada sprinter, menengah, dan jarak jauh. Oh, berarti menengah itu berapa? 1000 dan 500 meter. Oh, ya. Oke, jadi nih kita udah ada Mbak Nadia sama Mas Bogar ini karena kita mau mengupas, mau mengulik tentang yang judulnya adalah hari ini From Zero to Hero. Ya. Jadi ini kita bukan mau belanja ya, jadi namanya doang nih hero, tapi bukan buat belanja. Jadi kita mau ngeliat nih seperti apa nih perjalanan teman-teman ya yang kece-kece ini, rekan-rekan atlet yang luar biasa ini dari belum siapa-siapa istilahnya, dari baru mulai banget sampai menjadi seperti sekarang. Nah, kita mau lihat nih, mungkin dari Nadia dulu deh. Boleh. Awalnya bisa sampai berkecimpung di wushu itu gimana? Awal pertama kali di wushu itu awalnya masih cuma les biasa doang gitu. Les biasa? Iya, jadi kayak les taekwondo lah di komplek-komplek gitu. Iya. Awalnya dikenalin sama saudara gitu nih, kayak aku bilang ke mama kan, ini tak coba bawa Nadia aja ke sini, siapa tahu dia suka. Karena kan kayak pas tahun 2008 itu kan benar-benar marak-maraknya banget tuh yang kayak penculikan anak lah segala macam. Iya, jadi punya ide lah buat kayak nih lo anak lu biar bisa bela diri kalau misalnya ada orang jahat mau ngapa-ngapain, setidaknya bisa bela diri terus kabur gitu intinya. Jadi itu motivasi awalnya tuh kayak gitu loh. Tapi kenapa wushu? Karena gini ya, kalau ini nggak tahu nih ya, kalau yang gue perhatiin nih, biasanya orang tuh kalau misalnya tadi alasannya biar bisa menjaga diri, itu kalau nggak yang namanya taekwondo atau nggak karate, itu sering tuh yang dua tuh ibaratnya kalau orang bilang tuh bela diri yang paling umum ya, yang paling banyak orang tua tuh pengen anaknya bisa gitu kan. Tapi kenapa wushu? Dulu aku taekwondo. Oh, iya, jadi aku sempat taekwondo dulu di sekolah. Terus pas taekwondo kayak minat enggak gitu, akhirnya coba beberapa cabur lain dulu baru ke wushu gitu. Karena wushu tuh katanya olahraga paling safe sih buat perempuan gitu. Buat perempuan emang paling safe kan kayak. Kenapa paling safe? Apanya? Tapi kan dia kan main golok gitu kan bukannya malah bahaya? Pasti ada lah, faktor bahaya pasti ada. Cuma saya kayak untuk kayak bantingan segala macam kan aku nggak ambil yang itu, aku ambilnya tahu lu yang seni gitu. Iya. Itu di rumah suka ini nggak kayak pisau dapur dimainin buat? Untungnya enggak ya, bisa coret dari keluar. Itu bahaya itu kan. Oke, kalau Mas Bogar nih, awalnya bisa sampai ke sepatu roda tuh bagaimana? Awal mula berkecimpung di dunia sepatu roda ya? Iya. Kepatil ngeliat orang sih ya. Kepatil? Iya. Itu lele apa bagaimana? Nggak ngerti, pokoknya saya awal mula jatuh cintanya ketika lagi booming-boomingnya sepatu roda di era mungkin tahun 2004 ya atau 2003 waktu saya masih sekolah dasar tuh. Itu lagi booming-boomingnya sepatu roda yang bisa jadi sepatu, Dok.
Oh, Pernah tahu ya? iya. Tahu gue. Yang ada gambar Barbie-nya, ada iya. Iron Man-nya. Yang begini ya? Ya. Punya lo yang Barbie? Belum. Sebelumnya Itu saya yang Barbie gitu kan, sangar gitu kan, Barbie-nya mau up. Barbie sepatunya ya. sebelumnya memang apa ya, belum punya nih ya, belum punya. Lihat temen kayaknya enak banget gitu. Dia ada 2 temen nih, ke kantin yuk. Dipencet tuh sepatu roda, cetik. Jalan lah dia ke kantin. Asik juga ya, ternyata gitu kan. Awal mula cintanya dari situ. Langsung seketika itu juga, belum jam pulang sekolah, saya cari alternatif gimana caranya saya bisa cepat pulang ke rumah buat minta sepatu roda itu. Jadi saya love at the first sight itu ya sama Barbie ya. Enggak Barbie juga. Enggak Barbie juga, sepatu. Yoi. Terus? Akhirnya singkat cerita saya pura-pura sakit untuk bisa keluar dari sekolah dan langsung minta sepatu roda ke orang tua gitu. Berarti ini kita sebenarnya bisa bilang perjalanan Bogar itu dimulai dengan berbohong. Ya agak-agak kurang baik sebenarnya, tapi alhamdulillah ternyata menuju kebaikan gitu. Betul. Oke, terus habis beli itu akhirnya beli kan? Beli ya. Terus sampai bisa akhirnya jadi atlet gimana ceritanya? Oke. Jadi dulu sebenarnya apa namanya? Orang tua saya kan aktif di KONI ya. Nah, jadi ngelihat saya main sepatu roda di rumah, apalagi orang tua habis ngepel, habis beberes rumah, saya main di situ, sudah otomatis kan pasti dia marah dong. Iya, benar. Udahlah, akhirnya keputusan dari papa waktu itu, udah masuk klub aja lah. Kalau memang kamu nggak bisa dibilangin. Rumah gitu. Betul. Daripada kamu jadi sampah masyarakat juga kan. Enggak ke situ. Agak keras ya. Iya, akhirnya udahlah. Saya masuk ke klub, salah satu klub sepatu roda di Jakarta. Oke, ya. Dan gue juga sekarang mau ini nih, say hello nih ya ke teman-teman yang udah nonton nih IG kita ya. Ada banyak banget nih ya. Ada Mas Amet, ada Mbak Ita, ada Mbak Nurul. Mama Ita. Hah? Mama Ita. Oh, tante. Untung dibilangin. Tante Ita ya, Tante Ita. Berarti Tante Ita nih yang ini ya, termasuk yang berperan banget ya buat memasukkan Nadia ke dunia yang sangat luar biasa sekarang ini ya. Tapi ntar kita bahas. Mbak Nurul bukan siapa-siapanya kan? Bukan. Terus banyak banget ya ada Mas Wiki. Hah? Iya, fokus ini. Oh iya. Keren banget nih. Bentar. Ada agak-agak kurang fokus nih, kayaknya butuh ngopi deh. Betul. Wow. Segar sekali. Kopi The Cup Cafe dari apa sih? Dari dekat kafe dong. Oh iya benar, The Cup Cafe ya. Tester boleh lah ya? Boleh ya. Ini punya siapa sih? Punya aku. Oh, punya Nadia. Punya Nadia rupanya, ini mantap nih. Oke ya, segitu aja ya. Terus ada halo Pak Masud Saleh, kemudian ada Mbak Yani, Mas Muha, dan lain-lain semua yang nggak bisa sebutin semuanya. Tapi yang pengen saya sampaikan sekarang adalah buat teman-teman yang lagi nonton dan penasaran, pengen nanya ke Mbak Nadia, ke Mas Bogar, ke saya juga boleh lah. Silahkan langsung ketik ya, pertanyaannya di kolom komen. Langsung aja, nanti akan saya bacakan satu per satu. Oke, kembali lagi. Jadi kan tadi nih udah Mas Bogar udah diceritain kan berawal dari pura-pura sakit ya. Akhirnya ikut klub. Terus kemudian apa yang membuat kalian memutuskan oke, gua mau serius? Karena kan banyak nih, kayak gue juga dulu pernah, gue tuh ikutan karate gitu kan, taekwondo supaya bisa dapat seragam. Oke. Oh itu gue nggak perlu sih, itu gue nggak perlu, itu gue tinggal lirik itu udah dapat gampang gue mah. Cuman masalahnya ada orang-orang yang emang sekedar dapat ini kan seragam gitu kan, dapat sabuk gitu kan, koleksi sabuk warna-warni gitu di rumah. Tapi apa yang membuat kalian oke, gue mau serius, gue mau menjadikan ini sebagai jalan hidup gue? Nadia dulu deh. Kalau aku tuh dari awalnya sebenarnya milih wushu berat ya ibaratnya, kayak karena dulu aku tergolong nerd tahu pas lagi sekolah dulu. Oh, berarti tergolong dibully-bully gitu nggak? Enggak sih. Oh, enggak. Untungnya enggak dibully di sekolah, cuman aku tuh termasuk top 3 gitu di sekolah. Wih, juara terus. Guys. Oke. Boleh Nadia semua apa? Aku top 3 di kelas, jadi antara bingung gitu loh mau sekolah balet atau wushu gitu. Karena juga dulu aku balet.
dan cukup udah grade Wow, tinggi. wow, orang ini luar biasa sekali ya, multi talent itu ada ya, kayaknya semua dicobain gitu, balet, wushu, apalagi tuh taekwondo juga sempet gitu kan. Pernah nyobain mungkin mekanik otomotif gitu? Oh nggak pernah sih, nggak minat. Sepak takraw gitu nggak? Nggak. Nggak ya, oke terus? Terus awalnya milih wushu tuh sebenarnya iseng sih. Wow. Jadi kayak pas pertama kali tanding dapat medali terus gitu. Wow. Iya, puji Tuhan dapat medali terus lah. Jadi kayak jarang banget gitu kalau misalnya pulang tangan kosong gitu. Wih, Iseng loh guys. Kita nih ya, iseng tuh kalau nggak ngoprak-ngoprak meja, kita ketil-ketilin gitu kan, ya kan? Ngupil ya kan? Kita atau misalnya ya pokoknya nggak berfaedah lah. Ini isengnya adalah mengumpulkan medali. Luar biasa. Terus akhirnya makin Iya, terus salah satu pelatih ada yang bilang kayak coba deh gabung ke latihan yang intensif aja gitu. Yang serius gitu Iya, ya. yang serius. Dan di situ tuh baru kayak awalnya blur banget. Aku tuh gak ada background atlet itu loh dari keluarga. Jadi kayak benar-benar blur banget. Gak tahu kalau misalnya atlet tuh harus latihan tiap hari. Terus konsekuensi juga gede banget ibaratnya. Jadi tuh masih kayak oh yaudah deh coba aja dulu gitu. dan Terus, ternyata iya, sampai sini. benar. Ya. Oke. Kalau Mas Bogar, Apa sampai nih? serius tuh gimana kok bisa? Udah wes gue mau serius gitu. Oke. Kalau saya ya bermula dari hobi lari ke passion sih. Fashion? Iya. Fashion show gitu? Enggak passion. Oh fashion. Kalau passion Gua pikir tuh kayak catwalk dong. Iya kayak Ipan gitu. Yoi. Itu ya kan. Fashion. Ya, jadi saya nggak jauh beda sama Nadia ke Jurnas, alhamdulillah selalu podium terus Wih. sampai Tepuk tangan dong. sempat ngerajain di kelompok umur sampai akhirnya mutusin bahwa udahlah lanjutin aja lah. Iya. Mungkin memang ini potensinya saya di sini berhubung kapasitas otak juga kalau buat belajar agak bebel kan, jadi ya udahlah kita langsung Semua orang pasti terjun punya aja. kelebihan bro. Pasti. Ya, memang kalau kita lihat sih kayaknya emang apa yang diceritain sama Nadia sama Bogar ini menunjukkan bahwa mereka tuh punya bakat. Ya berarti emang mereka ini apa ya punya sesuatu yang disebut dengan bakat sehingga mereka bisa apa ya langsung excel gitu. Gitu loh, bakat tuh kayak gitu loh maksudnya tuh. Bakat tuh kayak khusyuk, bakat tuh asma, alhamdulillah gitu. Jangan beda lagi gitu. Ya. Jadi apa namanya kita bisa ngeliat keberhasilan mereka tuh seperti itu gitu ya. Apa namanya sangat keren banget lah pokoknya. Oke, ini ada pertanyaan ini ya dari BD Wiki. BD Wiki, iya. Mas Bogar, ya sekarang juga sih sama Nadia juga ntar ya bisa jawab ya. Gimana sih caranya biar bisa konsisten berlatih? Bukannya berat banget pertanyaannya. Berat banget ya. Berapa kilo nih? Oke, silakan dijawab. Konsisten berlatih. Gimana? Paling tidak kita harus ngebangun rasa teguh, rasa apa namanya kemantapan yang sehingga tuh bisa apa namanya bisa berkonsistensi dalam bidangnya tersebut gitu. Jadi jauhin dulu apa namanya kita fokus gitu kan, pasti kan ada aja tuh halang rintangan. Distraksi. Ya betul. Maksudnya coba deh. Ini kan genre kita kan olahraga apalagi kan beda dengan yang lain. Umpamanya selesai dia urusan masih bisa untuk ini. Kalau olahraga kan enggak. Selesai kita berolahraga pasti perlu buat istirahat. Nah hal-hal yang seperti itu tuh yang terkadang apa namanya ada aja nih godaan setannya nih. Kayak umpama nih temen tongkrongan. Ayo dong, ayo dong nongkrong habis latihan gini. Ya saya sadar diri, saya mau profesional. Jadi ya saya mutusin buat ya udah saya ditugaskan hanya latihan istirahat gitu aja. Jadi temen pun ya agak sedikit ini sih. Tapi kalau lu jadi gimana tuh? Pergaulan dengan teman-teman keganggu nggak? Enggak. Justru mereka tetap support dengan oke. ya saya seperti itu gitu. Iya, mungkin juga mereka demen kali ya punya teman atlet gitu kan, bisa diajak selfie bareng ya nggak sih kan? Kalau Nadia deh, boleh deh, apa nanti yang bisa bikin Nadia tetap konsisten untuk berlatih itu apa sih? Kalau aku target sih. Oh punya target. Iya, aku tuh bisa dibilang aku orangnya kompetitif ya. Aku tuh gak mau kalah gitu. Oke. Faktor orang tunggal lah. Oh. Iya, jadi kayak aku maunya menang terus gitu. Aku nggak boleh kalah sama yang lain. Jadi kalau misalnya aku punya goal satu ini tercapai, aku set another goal gitu. Jadi terus-menerus goalnya ada. Berarti Nadia ini nggak pernah puas sih. Iya, memang sifat dasar manusia juga kayak gitu kan Iya, ya. benar juga sih. Cuman aku kebalikan nih sama Kak Bogar. Kalau misalnya Kak Bogar tadi dibilang teman-temannya suportif, kalau aku tuh malah pas lagi SMA teman-teman aku nggak suportif gitu.
Malah kebalikannya. Gimana cara Kalau- mereka menunjukkan mereka nggak sportif? Nongkrong nggak pernah diajak lagi. Oh, dikucilkan guys. Bener-bener nggak pernah diajak nongkrong lagi. Jadi kayak kalau misalnya nongkrong pun mungkin ada lah 1-2 orang teman-teman yang emang udah bareng gitu, udah tahu oh ya emang nih anak tuh nggak bisa diajak nongkrong lagi gitu loh. Cuman bisa kalau saat emang aku bilang gue available nih gitu. Tapi kalau misalnya lagi nggak available, mereka tahu emang konsistensi aku latihan. Tapi kayaknya emang environment aku tuh yang sangat ramah. Pokoknya tuh wajib nongkrong gitu. Kalau lu nggak nongkrong lu nggak gaul. Absennya gitu. kali ya. Iya. Begitu absen Nadia, oke gitu kan, oke. Absen terus bolong kayaknya. Oh iya tuh. Kalau bisa. kuliah udah SP. Udah SP bener ya. Tapi maksudnya mungkin karena mereka juga takut kali di reject sama Nadia. Maksudnya di reject itu dalam artian ditolak gitu kalau mau diajak nongkrong karena sibuk latihan akhirnya ditolak dan mereka akhirnya memilih udahlah kalau emang dia nggak bilang available berarti nggak bisa gitu. Iya, kali. kayaknya iya lebih ke sana sih. Oke. Oke, kita kembali ke kolom komen ya. Di sini ada pertanyaan dari Virgil Lizzy. Kak Bogar dan Mbak Nadia juga, apa sih motivasi terbesar kakak dan Mbak untuk nanti ini juara nih di PON? Jadi apa yang membuat oke gue mesti juara, gue mesti pulang ke Jakarta bawa medali emas? Nadia dulu. Kalau aku ya, pasti sih aku pengen melampaui apa yang udah pernah aku raih di PON sebelum-sebelumnya. Jadi PON 2012, PON 2016, 2012 ya. Itu juga aku benar-benar udah pernah meraih sesuatu kan, tapi cuma perunggu gitu loh. Jadi aku pengen targetin sesuatu hal yang memang lebih lagi sih intinya gitu. Jadi kalau misalnya di PON nanti, pasti pengen dapat emas lah ya, hasil yang terbaik gitu. Apalagi aku baru pindah konsentrasi juga dari Golong Toya ke Brau Tombak. Pengen nunjukin gitu loh, nih loh Nadia juga bisa di sini. Wow. Tepuk tangan lah biar sepi banget kayak perpustakaan ini. Oke, kalau Mas Bogar? Dari saya simple sih, paling fokus on your goal, make them come true. Berat. Artinya apa nih baru? Ya pokoknya kita harus fokus. Tahu artinya. Iya, harus fokus sampai target ya buat mimpi lo jadi nyata gitu aja sebenarnya dong. Tapi gini, kita kan juga bicara hari ini kan from zero to hero ya. Jadi gue mau mungkin sedikit nanya nih sama Bogar, sama Nadia. Prestasi paling moncer, paling top, yang paling kalian happy dan banggakan sejauh ini apa? Mas Bogar. Sejauh ini saya masih bangga ya dan gak nyangka juga pernah dapat medali emas di PON 2016 kemarin. Oh emas ya, oke. Tepuk tangan lagi lah. Biar rame kita. Terus yang kedua, kita lagi tryout di New York Marathon USA. Alhamdulillah di situ saya dapat medali emas di kategori maraton 21 kilo. Wih, tepuk tangan lagi. Kapan tangan tuh? Oke, ada lagi yang tambahin? Ya mungkin yang terakhir hasil prapon kemarin ya. Dengan 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Mantap. Tepuk tangan lagi nggak? Lagi nggak? Tepuk tangan lagi? Tepuk tangan kok mikir-mikir. Nadia sekarang. Ngomong dong. Kalau misalnya aku yang pertama kali banget buat aku shock itu di PON 2012 sih. Karena pas PON 2012 itu aku masih umur 11 tahun. Iya, terus aku dapat medali perunggu. Wih, tepuk tangan. Soalnya kayak pas mau PON 2012 itu aku juga baru ngalamin berita duka ya. Apong aku meninggal, terus aku juga gak ikut ngubur, terus langsung berangkat ke Riau gitu. Itu di Riau itu ya? Iya, Riau. masih kecil, masih bocah banget. 11 tahun ya? Iya. Gila, gue 11 tahun masih ngapain deh? Lu, Mas, ngapain 11 tahun, Mas? Hah? Oh, modeling luar biasa. Gue masih ini kayaknya, koleksi, tau gak lo, kertas binder? Yang gambar Winnie the Pooh. Ini pada nyambung apa kagak ya? Aku juga ngumpulin tuh dok. Ngumpulin juga, aku ngumpulin Gue nggak bego banget ya. Iya, enggak. Jadi itu zaman dulu ada kertas tuh gitu kan. Kertas itu ada gambar Winnie the Pooh-nya, gambar Doraemon-nya. Itu di koleksi tuker-tukeran. Gitu zaman dulu 11 tahun begitu. Ini udah sampai ke Riau. Iya, itu Riau. Terus yang terbaru-baru sih kemarin 3 perak sih. 3 perak di Brazil. Mantap. Soalnya kalau bisa di Brazil kemarin juga tahun terakhir di junior ya. Bisa sapu bersih 3 medali perak di 3 nomor yang aku ikutin. Sama yang emang paling berkesan banget sih di Korea sih. Jadi salah satu, satu-satunya sih. Satu-satunya pemegang medali emas dari Indonesia. Iya ya?
Anak-anak ya, teman-teman ini tuh waktu masa kecil tuh ini ya prestasi ya. Lah kita tuh bolos ngaji kan, kabut ya Allah. Yang paling banyak absen nih. Oke, sip ya. Lagi-lagi teman-teman yang nonton nih boleh banget nanya atau mau kasih komentar ya di kolom komen ya, akan kita tanggepin. Oke, sekarang kita ngobrol lagi soal perjalanan kalian nih. Siapa sosok yang menurut kalian ini paling berpengaruh, paling berperan dan paling apa ya bisa dibilang kalian pengen terima kasih banget lah sama sosok ini? Dari Mas Bogar deh mungkin. Dari saya ya? Ya. Ngeri. Dari saya. Siapa yang pengen paling ingin diterima kasihkan? Yang ingin diterima kasihkan terutama kedua orang tua saya ya. Oke. Yang dalam ekonomi nggak tahu lagi surut atau lagi naiknya ya, dia pokoknya tetap bisa beraniin supply ketika saya minta sepatu roda gini, pasti harus ada. Oke. Kedua, udah pasti pelatih saya, Faisal Norman, Oh iya. yang senantiasa dia mendidik juga membina saya hingga saat ini. Oke. Dan kalau boleh sedikit saya bahas mungkin ya Mas Bogar, ini saya dapat informasi bahwa Mas Bogar sudah nggak ada ya kedua orang tuanya ya? Ya. Tapi sekarang single fighter Mas, bagaimana? Ya bisa dibilang begitu. Wah, luar biasa ya. Mantap sekali Mas Bogar, tepuk tangan ya. Gila ya, mantap. Abis ini coba dicek ya tangannya pada merah semua apa enggak ya? Tangan belum kerjaannya. Oke, dari Mbak Nadia. Kalau Nadia sama sih papa mama pertama kali. Karena emang dari kecil tuh sebenarnya emang keluarga kan kagak ada ya yang dari atlet tuh gak ada gitu. Terus kayak something new came up to the family gitu loh yang kayak Artinya apa itu artinya? Tolong ya, tolong. Ini mohon maaf nih ya. Kayak- Suka agak-agak suka gitu tuh kadang-kadang tuh. Kayak- Something came gimana? iya, something new came to the family. Nah, Kayak benar-benar paham nggak pada itu ya? ada yang baru lah di Ada keluarga yang baru gitu. gitu. Nih tiba-tiba muncul atlet gitu. Oke. Kayak aku tahu mungkin emang nggak gampang juga gitu loh buat papa mama. Kayak ibaratnya lingkungan mereka juga emang nggak ada juga kan anak jadi atlet. Tapi tiap kali aku keluh kesah atau mungkin ada sesuatu hal lah ini yang mau itu baik atau buruk tuh mereka tetap support sih. Ini Oke. gitu. Mantap. Oke. Belum selesai nih dok. Hah? Belum selesai. Sabar dong, Maaf, masih panjang. titiknya kayak koma. Itu balik. Komanya kayak titik tadi beres. Terus. Kedua pelatih sih. Oh Iya, iya, pasti pelatih lah. Tapi pas pelatih aku dari kecil sampai sekarang tuh yang emang bener-bener tahu aku di bawah, di atas, bener-bener jatuh bangun lah bareng sama aku tuh satu orang ini ya. Yaitu? Namanya kalau nama bahasa Indonesianya Hartono Alexi. Oh, oke. Itu berarti apa? Coach atau Coach. Berarti coach, ya? tapi kayak koko sendiri udah. Oh, Iya gitu. Oke, ada lagi? Nggak ada sih, nggak ada. Wah, gitu. Nggak ada. Oke. Jadi sekarang yang gue juga penasaran adalah apa sih titik yang menurut kalian paling glorious? Wih, gantian sekarang gue pakai bahasa Inggris. Oke. Biar ada kelihatan berpendidikan. Yang paling apa istilahnya paling masa kemasan atau momen yang aduh pokoknya bikin merinding kalau lagi diingat gitu kan. Ini bukan bicara penampakan atau apa ya. Bukan bicara yang serem-serem nih maksudnya, tapi lebih arah merinding yang gue nggak nyesel jadi atlet. Dari Nadia deh. Aduh, nanti nangis sih dok. Ya nggak apa-apa, tisu nggak tisu. Tisu dong, ini kan kita lagi emosional nih. Kalau aku sih, Anduk, ya boleh lah, apa amplas apa segala macam. kalau aku dulu gini, papi tuh pernah ngomong sama aku kayak, dulu kan senior pada pakai bendera Indonesia tuh di baju tandingnya. Sampai dia ngomong gini, pokoknya kalau misalnya, lu tuh mau gak sih kayak gitu loh. Bisa nyanyiin Indonesia Raya di luar negeri gitu. Oke. Iya, terus akhirnya terciptalah itu momen gitu loh pas 2015, 2017 sempat bawain lagu Indonesia Raya di luar negeri itu sambil hormat di podium tuh sampai nangis gitu. Iya pasti terasa banget ya. Aduh, gila ya. Gila. Nggak otomatis dia udah nggak suruh lagi sekarang ini, mantep nih. Oke, kalau Mas Bogar, yang paling bikin merinding, paling bikin, wah, kalau orang bilang tuh bahasa kerennya one moment in time. Wih, apa Kayak tuh maksudnya, Dok? kayak lagu. Apa ya? One moment tuh kan satu momen. Apa sih? Bingung sendiri gue jadi ngomongnya. Saya nggak usah berkiblat kayak Nadia juga ya, yang arahnya udah kancah internasional ya. Saya cukup nasional aja dengan mengibarkan bendera DKI aja. Salah satu kebanggaan buat saya. Yang menang siapa, yang nyium DKI siapa ya? Oke, nggak apa. Tapi itu menurut saya merupakan titik yang paling membuat
Oke, inilah yang gue cari selama ini gitu berarti ya. Sekarang kebalikannya nih bos. Yang paling pahit, yang paling bikin kadang gini ya, kadang tuh kita ngerasa kayak misalnya nih kita happy jadi satu profesi ya. Misalnya kalian atlet gitu kan, gue dokter misalnya. Tapi pasti adalah pernah sekali kayak kenapa sih gue mesti jadi atlet gitu? Atau kenapa sih gue mesti jadi ini jadi itu? Dan apa yang pernah lo alamin? Atau Nadia dulu. Duluan. Sit. Ya, Ayo, ya. Jepang. Jepang ya. Ya udah. Hah? Ih, Oke, nah. kita kembali setelah samaan ya gue. Yaudah, bantuin. Oke. Apa tadi? Ya. Ya. Apa tadi ya? Enggak, yang pahitnya apa? Pahitnya. Yang paling pahit yang bikin lo sempet kayak, aduh ngapain sih gue jadi atlet gitu. Pahitnya ya apa ya? Nggak ada sih. Oh, masa? Nggak ada. Saya go with the flow aja lah, ikutin Asik. alur aja. Kalau lagi kena rapel ya udah saya terima aja. Iya. Berarti besok ya. Terima kasih. Besok tanda tangan bisa ya? Aduh. Tolong jangan disabotase ya. Ntar di take down lagi deh. Hah? Oh iya. Tadi dulu kan belum selesai pertanyaannya. Oke, berarti nggak ada nih ya? Nggak ada sih dok. Nggak ada. Oke, berarti semuanya. Tapi masa nggak pernah kayak cedera gitu atau apa gitu? Ya, kalau saya sih pengennya jadi atlet yang profesional ya. Hal-hal seperti itu ya nggak usah terlalu dibuat inilah. Asik banget ya. Selagi kita masih bisa fight, kenapa enggak? Wih. Kalau umpamanya kejadian nih, amit-amit ya, besok pun sakit panas atau demam, ya jangan terlalu di ini. Ya penyakit tuh dilawan bukan dirasa gitu. Boleh tepuk tangan lagi lah. Jadi nggak ada cerita, nyampe di lapangan, ya lo harus profesional. Harus gitu fight ya, aja. fight. Kalau mindset saya sendiri gitu. Luar biasa lah. Oke, kalau mana dia? Minder pulang. Jangan dong. Pasti Ah. ada nih yang pernah ngerasain. Beda-beda ya, ada orang Iya. yang kadang-kadang gini, hal yang pahit itu nggak selamanya jelek. Benar. Kadang yang hal yang kita rasa pahit itu ternyata sebenarnya adalah manis yang terselubung. Betul. Bagus tuh buat quote catat. Jadi saya tambahin nih quotes-nya nih. Boleh dok? Boleh. Gak selamanya orang itu selalu di atas. Ya, Dunia benar. berputar. Iya, sekarang di bawah ya. Jadi kalau kita lagi di bawah bukan artinya itu kita tertindas, melainkan itu adalah untuk mendobrak rasa semangat untuk bisa bangkit lagi ke atas. Kayak anak panah. Iya. Kayak anak panah. Enggak, kebetulan saya anak senja dok. Oh iya. Dengernya 420 Anak berarti. kopi ya. 420 kan pasti kan dengerin. Yoi, kusut. Oke, sekarang Nadia. Kalau aku sama sih, aku juga bukan tipikal anak yang ngeluh gitu loh. Bukan tipikal yang mau nunjukin rasa sakit aku ke orang-orang gitu. Kalau misalnya aku cedera pas lagi latihan, aku juga gak mau nunjukin gitu loh. Kayak aku lebih yang tipikal diem aja gitu. Kecuali kalau emang aku sampai gak bisa ngapa-ngapain, amit-amit sampai gak bisa jalan atau gimana, baru aku mau orang tuh tahu gitu. Waktu itu aja sempat kayak titik balik aku banget lah yang bikin aku semangat lagi buat ngejar target aku tuh. Waktu itu pernah sempat mau dikirim ke internasional, tanding, terus SK-nya udah ditanda tangan, udah kemana-mana, udah satu Indonesia tahu. 5 menit kemudian ditarik lagi, diganti namanya. Wow. Itu terus gimana? Nadia menyikapi itu apakah lantas kemudian dengan marah? Waktu atau itu dengan menunjukkan ketidaksukaannya atau gimana? masih SMP, masih kecil, ibaratnya waktu itu nangis lah. Oh, pasti lah ya. Waktu itu nangis, sempat kayak mikir, udah lah ngapain sih gue wusu lagi, ibaratnya udah kecewa banget, udah marah, sedih, pokoknya campur aduk banget. Terus kayak sampai akhirnya nggak mau latihan tuh sorenya, sampai akhirnya dibujuk-bujuk, akhirnya mau latihan. Dari situ aku bilang, pokoknya bagaimanapun ke jurnas selanjutnya mesti 3 emas, berarti gitu. Kayak harga mati 3 emas. Berarti akhirnya itu yang akhirnya Iya. membuat, wah. Balik. Oke, kita kembali nih ya ke kolom komen ya, biar bisa kita berinteraksi ya dengan teman-teman yang menonton semua ya. Tanya aku juga dong. Hah? Tanya aku juga dong. Mas Bogar dulu. Ini kayaknya fans Mas Bogar nih pada ngumpul nih. Hah? Mana? Ntar dulu. Ntar ya. Di atas mana? Itu dong. Sorry. Penyakit dilawan panutan, sorry. Iya, dari Dedwiki. Penyakit dilawan panuan memang Mas Bogar nih. Kok panuan? Oh, panutan. Gue pikir panuan. Iya. Mana nih? Gua nggak ada. Oh, saya praktek di mana? Saya praktek di sini. Iya, ini bentar lagi 5 pasien di sini.
Terus apakah bener ini dokter MC-nya dokter beneran? Ya bener lah. Masa mau saya tunjukin sertifikat apa gue? Jangan dong. Jangan dong. Apa surat izin praktek gue tunjukin sini? Jangan dong. Ya nggak usah ya. Terus ya best quote. Yang mana nih best quote ini ya? Semangat semuanya. Wah oke. Ngangkat so hard. Oke. Dari Mas Satrio nih kayaknya aktif banget nih Mas Satrio nih. Oke. Diminum dulu airnya Mas Bogar kan? Ini santai. Nih. Oh minum. Oke. Enak nggak kopinya? Enak banget. Jeng 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 jeng. Ownernya di sebelah nih, ownernya. Iklannya beda itu. Oh ya, jadi kalau yang mau kopi ini kopinya enak ya? Ini nggak apa kan nih, gue iklanin? Nggak apa. Monggo. Outletnya di mana? Ini kopi Di Arta Gading. Di Arta Gading. Lantai berapa? Lantai ground floor. Lantai ground. lantai Masuk di ground selebgram, floor ya. Jika. Ini namanya adalah The Cup Cafe. Ini punyanya Mbak Nadia. Iya. Betul. Ada apa aja Mbak Nadia di sini Mbak Nadia? Ada Kopi, ada teh, susu, komplit dah. Jodoh pun ada. Oh. Wih, bahaya Kayak kantong itu. Doraemon tuh. Iya. Karena dia udah makan? Udah. Udah kenyang. Udah kenyang. Mas Satrio hyper carry itu apa hyper carry ya? Mobile Legend kali mungkin. Ya biasanya anak MOBA deh tuh. Anak MOBA tuh gue nggak main, gue Kebetulan saya nggak berdaulat gue di mainnya situ. Candy Crush doang. Pokopeng. Oke, sekarang kita kembali lagi nih ya. Oke. Terus gini, kalau misalnya kita bicara tadi ya, lagi pasti ada dong pernah ngerasain yang namanya lagi down gitu kan. Iya. Ya namanya orang kan, yang namanya semangat kan naik turun. Kalau lagi turun, apa yang kalian lakuin? Bukan. Gantung sepatu. Hah? Gantung sepatu. Maksudnya ganti sepatu beneran? Pensiun usia dini. Seriusan? Serius. Wah, Jadi boleh lah ya cerita sedikit ya. boleh. Coba. Iya, boleh. Jadi pas Asian Game kemarin, terus terang saya nggak masuk di tim inti. Sudah 3 tahapan, sama ya? Sama. Oh, sama. Jadi saya ada temennya nih, biar jangan sedih bareng tapi nanti. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Kopi bareng boleh. Wah, Iya, oke. iya. Jadi sudah Udah kan ngobrol dulu. jadi sudah 3 tahapan seleksi. Saya selalu miss. Oke. Jadi pasca 2016 itu saya setelah dapat medali emas, kebetulan usia juga masih 18 tahun lah ya. Masih agak-agak kurang ini ya. Apa, labil? Pikir panjang ya. Oh iya, labil orang bilang labil. Masih labil, masih cari-cari jati diri. Sampai pada saat itu akhirnya saya buat bikin keputusan bahwa ingin menikmati bonus saja. Setelah 4 tahun persiapan PON, yang saya nggak bisa ngapa-ngapain, ngelakuin yang kayak main atau apa gitu, santai-santai. Nah itu saya terapin tuh pasca selesai 2016 dapat emas. Sudah itu tiba-tiba selang jangka 1 minggu lagi kurang lebih ada pengumuman seleknas Asian Games. Diambil kuota 4 putra dan 4 putri. Di situ saya hanya kalah 1 roda. Itu yang bikin saya sakit hati. Itu tuh ini ya, berarti diadu Ya, berarti emang cepet-cepetan gitu Ya, ya. jadi sama kayak Ada MotoGP, kualifikasi gitu kayak ya. MotoGP gitu balapan gitu dok. MotoGP. Iya, balapan. Oh, itu balapannya sama motor GP. Bukan. Nah, kayak balapan Kayak MotoGP. kayak Oh, iya. MotoGP. Jadi balapan kan ada yang freestyle. Nah, saya yang balap. Jadi di yang pertama gagal, seleksi kedua juga gagal, tahapan ketiga pun saya juga gagal. Di situ saya memutuskan buat gantung sepatu tadi. Berarti sempet pensiun dong? Belum, Belum. belum nih. Baru gantungin doang. Jadi abis selesai PON, yang lain masih aktif latihan, saya ya apa ya, tantang petenteng kali ya bahasa kasarnya ya. Mungkin vakum kali maksudnya ya. Iya. Cuti. 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 Oh, iya. Tiba-tiba ada kabar seleksi dan akhirnya nggak masuk nih 3-3-nya nih. Udah saya bulat ambil keputusan untuk gantung sepatu dan mau lanjut kuliah aja lah, mending keluar dari kancah sepatu roda nih. Olahraga nih keluar dulu lah ya, bisa istirahat dari itu. Enggak, bener-bener gantung sepatu ya pensiun dulu. Oh, oke. Karena itu emang udah dari segi psikis, mental juga udah keganggu juga. Iya. Kasarnya saya udah latihan pontang-panting pagi, siang, sore, tapi hasilnya Kok nggak nggak ada ada? gitu loh. Itu dia. Terus? Jadi mungkin itu titik jenuh saya dan alhamdulillahnya di awal tahun 2018 itu pasca sebelum ayah nggak ada ya bapak nggak ada tuh sempet dikasih masukan dan arahan sama dia bahwasanya dia bilang dia nggak setuju kalau memang mau ambil keputusan untuk gantung sepatu karena mau bagaimanapun sebagian rezeki kamu ada di atas sepatu roda. Wih, oke. Jadi kurang setuju.
Ya itu balik lagi ke quotes yang tadi. Sebenarnya itu quotes dari bapak saya. Dunia berputar. berputar. Ya. Seperti sepatu roda ya. Gak selamanya orang tuh di atas. Ya kan? Justru kalau udah lagi kayak gini harus bangkit gitu. Bukan malah jadi down. Tapi nggak, maksud gue gini kan. Pernah nggak lu suatu waktu gitu kayak misalnya penat dengan rutinitas lu ngerasa kayak aduh gua habis energi nih atau enggak lagi paling timingnya di situ aja tuh yang Itu titik doang tuh. jenuh banget itu di tuh. situ sampai pada saat itu selang seminggu dia kasih pencerahan ke saya nggak ada apa jadi akhirnya mulai kebuka pola pikir saya untuk oh iya ya benar juga gitu kan. Dan akhirnya sepatu yang digantung diambil kembali ya? Iya. Akhirnya saya terjun kembali. Untung baru digantung, belum dijual. Betul. Belum dijual, kalau dijual kandas. Iya, lu mesti ke Taman Puring lagi. Nyebut tempat gua. Nggak apa-apa. Sponsor oleh Taman Puring. New Balance. Kalau udah kan? Udah. Ngomong lagi dulu, takutnya ditambahin. Nadia? Kalau aku nggak nyampe gantung sepatu sih. Iya. Belum ada kepikiran ke sana. Oke, tapi maksudnya kalau lagi ngerasain yang namanya, apalagi, sorry ya, kalau cewek kan kadang-kadang kan lebih begini nih, namanya mood. Iya. Apalagi kalau dapet ya. Ah iya, pernah ngerasain nih? Enggak. Tapi minum Kiranti pernah ya. Tapi minum Kiranti pernah. Iya. Apa? Minum Kiranti pernah. Gue juga pernah sih nyobain. Nggak sengaja. Malah aku belum pernah. Loh, gue kebalik kayak gitu ya? Oke, kembali ke soal Nadia tadi. Kalau misalnya pas kan tadi naik turun, pas lagi turun di bawah nih, apa yang dilakukan? Mewek. Dan itu ngebantu? Nangis. Lega sih, jadi aku tuh tipikal anak yang nggak bisa marah-marah gitu loh. Jarang untuk kayak ngoceh-ngoceh, oh ya jarang gitu loh. Aku lebih yang kayak di kamar nangis gitu, kamar nangis gitu. Tapi nggak sering sih, kalau misalnya di bawahnya tuh nggak sering. Tapi kalau emang lagi emosional banget di bawah tuh yang bener-bener sering banget nangis gitu, nangis. Tapi sorry deh, yang biasanya paling sering bikin seorang Nadia sampai nangis tuh apa? Jangan buka kartu. Enggak. Enggak, bukan, maksud gua apa? Tapi nggak, ya mungkin aja gitu maksud gua. Hah? Aduh. Kiki yang mana sih? Kiki. Yang mana Mas Kiki? Oh, yang mana nih Kiki? Yang mana nih? Kiki tolong angkat tangan, oke. Enggak, maksud gua gini, ya wajar-wajar aja ya, apalagi seorang perempuan masalah hubungan percintaan gitu ya bisa. Tapi maksud gua, apakah memang seorang Nadia ini orang yang sering nangisnya akibat percintaan atau mungkin karena masalah dengan keatletannya atau keluarga atau Apapun. Seperti misalnya Semuanya. Semuanya? Aku ya bukan tipikal yang kayak marah-marah gitu loh. Makanya aku lebih yang diam, terus tiba-tiba nangis gitu. Diam nangis gitu. Aku bukan tipikal yang kayak misalnya nih ada masalah apa terus kayak ngomel gitu. Enggak, aku bukan tipikal gitu. Tapi biasanya curhat sama doi sih gitu. Curhat, tukar pikiran, Dan doi juga? sharing gitu. Apa Mas? Ya. Gitu. Jadi kayak tetap ada sisi curhatnya juga lah. Tapi setelah tenang dulu gitu loh, setelah aku tenang, selesai nangis dengan mata bengep gitu, terus baru cerita gitu. Aku nggak bisa langsung dipaksa cerita, pasti ntar gitu cerita kan nggak lucu. Juga, ya, dan nggak enak juga ya. Berarti dilampiaskan dulu lah kalau orang bilang begitu ya. Iya. Oke, terus ini ada pertanyaan yang menarik nih ya. Boleh. Apa tuh? Pernah nggak kalian ngalamin yang namanya star syndrome? Wih, maksudnya Nadia nih ya, selain tadi pasnya Wushu, gue pernah ngeliat sekali doi main iklan. Iya, main iklan. Beneran, gue lagi naik KRL itu, gue naik KRL. Ada iklan DKI siap menjadi tuan rumah Asian Games. Ada Nadia, gue kayak pernah ngeliat nih. Nah, kali kan, misalnya kan, wah artis gitu kan, atau bintang iklan gitu kan. Bogar juga kalau gue liat kayaknya fansnya banyak nih. Iya kan? Iya, Kayaknya, lo punya apa sih podcast itu? Enggak. Kok disuruh apa sih podcast Kak Bogar? Podcast maksudnya? Gue pikir lo punya podcast. Tapi Bikin podcast maksudnya. Hah? Bikin podcast Bikin kali podcast ya. Iya. Tapi maksud gue, kan orang banyak yang mengeluh-ngeluhkan kalian nih gitu kan. Banyak yang bener-bener, oh Bogar, Nadia gitu kan. Pernah nggak kayak, wah star nih gue. Pernah nggak sih? Nggak apa, jujur aja, nggak apa-apa. Enggak. Kalau dari saya pribadi saya nggak pernah ngerasa kayak gitu. Gitu loh. Bahkan, sorry nih dok, judulnya From Zero to Hero, ya kan? Yang pengen saya bahas sebenarnya hero-nya nih. Sampai detik ini saya belum merasa kalau saya itu jadi hero gitu. Masih banyak PR yang harus saya jalanin untuk ke arah sana gitu. Jadi saya nggak mau nih sebenarnya, bukannya nggak mau ya, kurang sependapat sama judulnya hero. Karena saya belum jadi hero. Jadi kita ganti ya, From Zero to Zero. Berubah deh From Zero to Zero.
From zero tuh gue nggak boleh dorong. Di situ doang dong. Oke lah, tapi berarti lu sama sekali nggak pernah ada kayak gue nih seorang Nggak pernah, nggak pernah. gitu kan dengan fans yang banyak gitu kan? Nggak pernah. Gue humble sih. Sama anak-anak, ayo sini. Sama junior, ayo sini. Gue mau. Nggak pernah mau ini. Dikelonin tuh. Ya, enggak, itu lain, konteksnya lain. Lain. Kayaknya kita diskusi di luar aja deh kalau gitu. Iya. Oke, kalau Nadia gimana? Pernah nggak? Maksudnya, apalagi kan Nadia juga mungkin dikenal orang-orang gitu kan. Apalagi Wushu kan biasanya, ya wah gitu kayaknya. Wah. Wah gitu. Amit-amit enggak sih. Oh, Iya, nggak nggak pernah. ngerasa. Soalnya kayak aku percaya sama hukum karma sih. Ibaratnya kalau misalnya takut ntar sombong, nanti takut jatuh akan kesombongan aku sendiri gitu loh. Setuju. Mungkin kalau kita bangga pernah, taruh dali tuh kayak bangga, iya nih gue selesai ya, biasanya kayak ibaratnya latihannya paid off gitu. Udah semuanya terbayarkan gitu loh. Terbayar ya. Cuman kalau misalnya dibilang sampai star syndrome kayak merasa, nih lo gue tuh atlet, nih lo gue tuh terkenal, nih lo gue bintang iklan tuh nggak pernah. Oh, oke. Kayak ya udah gitu, tetap go with the flow aja. Iya. Ini ada pertanyaan juga nih. Karena dia pernah ketampol nggak? Bahasanya tampol banget kayak anak tongkrongan. Anak tongkrongan mah tampol bahasanya. Temnov nih ya. Pernah kena tampol nggak pas lomba wushu? Karena kan Nadia kan ini ya, tahu lu ya. Jadi, Iya. atau mungkin ketampol tangan sendiri mungkin. Pernah, kalau saya kena senjata mah pernah. Itu tuh senjatanya beneran apa enggak sih? Yang kan lu main golok gitu kan, main itu tuh tajam beneran apa enggak? Tajam. Kalau kan ngeri kita juga. kan speed gitu loh, jadi makanya Oke. pasti tajam. Oke, berarti beneran bisa kebeler dong? Bisa. Pernah kan? Pernah. Pernah luka? Pernah. Separah apa? Separah sakit hati dong. Kayaknya bintang tamu gua hari ini emosional dan melankolis ya. Oke. Iya. Tapi itu sering. Enggak sih. Sering mah enggak, tapi pernah gitu. Cedera paling parah apa yang pernah lo alami? Cedera paling parah tuh dari ini sih, pinggang nyampe ke selangkangan. Apa? Ketarik? Dibilang ketarik enggak sih, jadi pas habis selesai pon aku tuh vakum gitu loh setahun. Jadi aku cuma ngajar doang. Terus tiba-tiba hamil 2 bulan aku dikasih tahu, nah tanding ya gitu. Kepilih nih ke Asia, tapi sebelum ke Asia seminggu sebelumnya kamu tanding dulu ke Jurnas gitu. Nah ya udah itu langsung latihan digembleng tiap hari, buka split terus kan aja loncat split, cepat split. Oke. Nah itu tuh Overuse benar-benar ya kali ya, iya overuse overuse. ya. Ya. Kalau Bogar pernah nggak jatuh atau kan speed nih, mainnya speed kan lumayan ya berarti. Kalau itu berapa kilometer per jam sih? Konstan ya, kalau konstan tuh kemungkinan di 30-35 tarikan motor ya. Motor matic. Motor matic. Iya itu kurang lebih konstan segitu. 30-35 Iya, kilometer per jam. Wah lumayan dong. Oke, nah itu kalau jatuh kan lumayan tuh. berasa. Pasti kalau jatuh pasti ke bawah kan? Berasa. Iya lah. Kalau ke atas nggak balik. Kalau itu jadi banget itu lawakan tahun 83 apa 84 itu. Itu terus pernah jatuh sampai cedera berat atau nabrak apa gitu? Enggak sih, alhamdulillah sejauh ini sih nggak pernah, paling jatuh besot-besot ringan aja. Besar ringan ya. Iya, Karena nggak pernah sampai, alhamdulillah nggak pernah sampai patah, bengkok enggak. Oh iya. Ya paling yang sakitnya tuh kalau jack mobil telat masuk aja. Aduh, dibahas lagi ya Allah. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Oke, berikutnya nih ya kita mau baca-baca lagi nih ya. Karena dia jangan lupa pakai immortal. Immortal tuh Mobile lagi ya? betul, iya. Ya ampun nih. Makanya pengen boleh helmet. Kak Bogar, Selonong Boy. Selonong Boy. Nonong boy. Selonong Boy apa sih? Cuek bebek. Oh, selengean ya dari Mas Duando Rizky. Ya, tapi ya, kayaknya lu Iya. modelnya gitu ya? Iya. Bentar ya? Model yang kayak bodo amat gitu ya? Iya. Tapi kalau peraturan enggak dong. Enggak dong, tetap. Oke lah, sebenarnya gue masih mau ngobrol lagi sama kalian ya, sampai masih banget pengen. Kalau gue turutin mungkin kita beresnya habis maghrib lah ya, kira-kira ya. Karena banyak banget soalnya yang mau diomongin gitu loh. Cuman karena waktu sudah sampai di penghujung, Oke. ya jadi kayaknya kita mesti pamit nih guys. Kita mesti pamit, tapi mungkin sebelum gue tutup, ada pesan apa mungkin mau nambah kopi apa gimana? Enggak. Pesan apa yang mungkin pengen disampaikan maksudnya sama pemirsa? Pemirsa. Pesan-pesan yang sekarang yang tadi ya banyak nanya sama Mas Bogar nih, gitu kan? Apa Oke. suruh segala macam, monggo. Paling selalu pakai masker ya kalau mau keluar rumah. Ikutin tuh rules protokol tuh, pakai masker, bawa hand sanitizer kalau mau keluar, terus minum vitamin juga. Asupannya juga jangan lupa nih, kayak buah-buahan, sayur-sayuran, makanan pokoknya, makanan ringannya juga harus seimbang. Oke, paling gitu aja sih. Mantap. Sekarang Nadia, penutup. Dari aku
Wih, gue suka. Keren. Pro artinya nggak dok? Artinya adalah cuci tangan sebelum makan. Jangan berhenti sebelum gimana? Berhentilah saat selesai, bukan saat kita capek gitu kan. Iya. Oke, keren. Oke, tepuk tangan lagi lah. Oke, kalau begitu mungkin sudah kita cukupkan ya sampai di sini dan kita akan ketemu lagi di Kamis depan berarti ya. Ini gue diperpanjang kan kontraknya? Lanjut. Lanjut ya. Oke, berarti kita akan ketemu lagi dengan sportif yang minggu depan hari Kamis jam 2 ya dengan bintang tamu yang nggak kalah kecenya gitu kan. Jadi stay terus di sportif ya dan terakhir kita akan lihat lagi salam olahraga Jaya, DKI 1 Pon Papua ayo rebut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.